Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dan hukum memiliki kaitan yang sangat erat dan saling berdampingan. Untuk dapat mewujudkan nilai-nilai hukum secara merata dalam seluruh lapisan masyarakat, maka diperlukan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki oleh tiap manusia untuk membedakan mengenai apa hukum dan apa yang bukan hukum, apa hukum itu dan apa seharusnya hukum itu, serta apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hukum. Menurut Surjono Sukanto, terdapat 4 indikator mengenai kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan hukum. Seseorang dinilai memiliki pengetahuan hukum apabila telah mengerti tindakan dan perilaku yang telah diatur dalam hukum. Tindakan dan perilaku tersebut termasuk apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam hukum. Yang kedua, pemahaman hukum. Masyarakat dinilai memiliki pemahaman hukum apabila telah mengetahui dan memahami mengenai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, sikap hukum. Sikap hukum ditunjukkan bila seseorang telah memiliki pemikiran dan pendapat mengenai hukum. Yang keempat, perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan apabila seseorang telah menaati dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Melalui 4 indikator tersebut, maka kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dinilai tingkatannya. Misalnya, masyarakat dengan kesadaran hukum yang rendah hanya mencapai indikator pengetahuan hukum, sedangkan masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi telah mencapai perilaku hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam masyarakat karena dengan kesadaran hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan hukum dapat tercapai. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami hak-hak mengenai dirinya sendiri dan juga orang lain, serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dirinya. Selain itu, kesadaran hukum juga membantu untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dalam seluruh lapisan masyarakat dan membantu masyarakat untuk dapat menjadi tertib, aman, dan juga sejahtera. Kesadaran masyarakat akan hukum Indonesia masih terbilang rendah. Bahkan Indonesia sendiri disebut krisis akan kesadaran hukum. Hal ini dibuktikan dengan laporan dari Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa laporan tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi tercatat sebesar 23,46%. Angka ini mengalami sedikit peningkatan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 22,19%. Ditambah lagi, tingkat kesadaran sebagian dari aparatur hukum dan pejabat negara juga masih terbilang rendah. Berdasarkan data dari katadata.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara dari tahun 2004 hingga 2021 tercatat sebanyak 1.164 kasus yang didominasi oleh tindak penyuapan, yaitu sebesar 775 kasus. Dari contoh kasus di atas, kami dapat simpulkan bahwa pemerintah sendiri sebagai panutan masyarakat belum dapat memberikan contoh perilaku yang menempatkan hukum sebagai kaidah berperilaku dalam berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya akan timbul rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan juga kewajibannya dengan baik. Khawatirnya lagi, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya pembunuhan, pengerusakan, penjarahan, dan pembakaran yang merupakan pelecehan terhadap supremasi hukum dan menggantikannya dengan supremasi massa. Puluhan sepeda sewaan bahkan dikumpulkan massa dan langsung dibakar bersama kobaran api yang membakar halte. Dengan hal tersebut, Ibrahim di jurnalnya tahun 2001 menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 4 faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat rendah. Antara lain yaitu yang pertama masih lemahnya peraturan perundangan, yang kedua kurangnya keahlian, keterampilan, dan moralitas aparat penegak hukum, sistem lembaga peradilan yang secara umum belum memenuhi prinsip perilaku peradilan, yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan dan memasyarakatkan budaya hukum. Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia tentunya perlu untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan dan perpecahan dalam masyarakat.
Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia ini sangat penting, sehingga itu nantinya dapat memicu untuk meningkatkan kesadaran dari dalam diri manusia tanpa adanya paksaan dari luar untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Contohnya, itu adalah yang pertama dengan menanamkan nilai kesadaran hukum sejak dini. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kesadaran hukum haruslah ditanamkan sejak dini yang dapat dilakukan dan dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Lingkungan ini merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap karakteristik seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter seseorang. Tiap anggota keluarga ini dapat menimbulkan dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri anaknya. Contohnya itu dengan melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, seperti kewajiban untuk bersekolah dengan baik, lalu menuruti perintah orang tua, dan menumbuhkan sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Lalu yang kedua, itu adalah meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Pengetahuan mengenai hukum yang dimiliki masyarakat, mengenai ketentuan hukum yang ada, itu merupakan hal yang paling penting, karena berkaitan dengan ketentuan aturan hukum itu sendiri. Suatu peraturan yang telah sah dibuat oleh pemerintah, secara otomatis itu akan tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Namun sayangnya ada beberapa golongan masyarakat yang tidak mengetahui mengenai informasi tersebut. Hal inilah yang tentunya perlu menjadi perhatian karena menjadi salah satu indikasi kurangnya perhatian dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku. Nah, untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat. Karena secara tidak langsung hal ini dapat memengaruhi tingkat kesadaran seseorang mengenai hukum yang berlaku. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui yang pertama adalah tindakan atau action. Dalam hal ini tindakan itu dapat dilakukan dan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan represif. Tindakan represif ini merupakan tindakan yang dalam pelaksanaannya ini harus secara tegas dan keras, di mana penegakan hukum yang dilakukan akan dilakukan secara sangat tegas dan konsekuen. Nah, biasanya tindakan represif ini dilakukan setelah adanya pelanggaran terhadap aturan hukum oleh suatu pihak. Nah, yang kedua adalah tindakan secara preventif, yaitu suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan dan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Tindakan ini dapat dilakukan dengan memberikan arahan atau pemahaman terhadap kesadaran hukum pada masyarakat. Lalu yang kedua, sosialisasi yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk membentuk dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat agar memiliki kepribadian dan budi pekerti yang baik, pikiran, jasmani, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendidikan dapat dilakukan secara formal dan non-formal. Dalam pendidikan formal, dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi atau yang setara dengannya, itu wajib memiliki pendidikan mengenai kesadaran hukum. Hal ini dikarenakan pendidikan mengenai kesadaran hukum ini sejak dini sangatlah penting ditanamkan dalam diri tiap anak untuk membentuk karakter dan mindset yang baik mengenai hukum. Lalu yang kedua adalah pendidikan non-formal. Terdapat beberapa cara untuk menambah wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai kesadaran hukum sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya dengan melakukan penyuluhan hukum di mana aktivitas ini itu berupa penyampaian dan penjelasan terkait pengetahuan hukum terhadap masyarakat dalam suasana informal agar masyarakat sendiri itu dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga dapat muncul masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, ada sosialisasi dan pendidikan hukum, yaitu untuk menyampaikan berbagai informasi atau pengetahuan mengenai norma, aturan, budaya, dan sebagainya kepada masyarakat. Nah, kegiatan ini tuh dianggap memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dan tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, oleh karena itu, yuk segera kita tanamkan dan tingkatkan rasa kesadaran terhadap hukum yang berlaku dalam diri kita masing-masing agar dapat terciptanya negara serta masyarakat yang adil dan tentram.